Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gadis bernama Rohana Abdullah viral karena kisahnya yang tragis. Ditinggalkan sang ibu asal Indonesia di Malaysia hingga kini terlilit urusan kewarganegaraan. Cerita Rohana ini mendapat sorotan dari Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Rohana Abdullah ditinggalkan ibunya seorang TKW asal Indonesia di sebuah taman kanak-kanak saat usia 2 bulan. Sang ibu dikabarkan pulang ke Indonesia usai menelantarkan Rohana. Bayi Rohana ditemukan Che Hoi Lan, warga keturunan China di Malaysia yang menjadi guru di TK tempat ibu Rohana bekerja sebagai petugas kebersihan. Che yang kini berusia 83 tahun membesarkan Rohana seperti anaknya sendiri meskipun ada perbedaan agama dan ras. Dilansir harian Metro dari The Star, walaupun ada perbedaan, Che tetap mendukung Rohana untuk memperdalam agamanya. Bahkan, Che mengirim putrinya itu ke sekolah agama Islam. Selain itu, Che juga memastikan bahwa Rohana mempelajari dasar-dasar Islam tak hanya melalui studinya di sekolah, tapi juga interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Aku mencintainya seperti anakku sendiri. Sejak kecil, saya memastikan dia makan makanan halal dan menjalankan ibadah agama sebagai seorang muslim hingga saat ini, ujar Che. Tapi sebelum aku mati, aku ingin melihatnya menikah, sukses, dan bahagia. Saya lega karena sepanjang hidupnya, saya memastikan bahwa dia hidup sebagai seorang muslim dan akan tetap begitu selamanya, kata mantan guru TK ini. Che sendiri belum menikah dan selama ini tinggal bersama Rohana. Ia selalu memastikan putrinya itu mengamalkan agama Islam dengan baik. Saya tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa makan. Saya tahu ada saat-saat dia perlu berdoa dan itu tidak masalah sama sekali. Saya bertanggung jawab sebagai seorang ibu, saya mendidik, saya mengasuhnya sebagaimana mestinya. Yang membedakan kami adalah budaya dan agama, ujar Che. Rohana mengaku akan terus menyayangi ibu angkatnya yang ia panggil Laoshi, guru, dalam bahasa Mandarin, meskipun suatu saat nanti ia menempuh jalannya sendiri. Ibu kandung Rohana merupakan warga Indonesia yang menikah dengan pria Malaysia. Namun ia menghilang setelah Rohana lahir. Saat ini, Rohana tengah menghadapi masalah terkait status kewarganegaraannya di Malaysia. Saat ini saya sedang menghadapi masalah untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Saya mengerti karena ibu saya adalah orang Indonesia dan ayah saya telah menghilang sejak saya masih kecil. Saya mengajukan status kewarganegaraan pada tahun 2016 dan sampai sekarang belum ada tanggapan. Karena hal ini, Rohana sempat terpaksa putus sekolah lantaran tidak memiliki dokumen identitas. Kisah Rohana dengan ibu angkatnya, Che Hoi Lan, viral di Malaysia hingga mendapat perhatian dari pemerintah. Dilansir New Straits Times, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkomitmen akan membantu Rohana untuk mendapatkan kewarganegaraannya. Hal itu disampaikan Ismail Sabri melalui video yang dibagikan di akun media sosial Sekretaris Persnya, Ashraf Afnan Ahmad Murtadza. Dalam postingan tersebut, PM terlihat menghubungi Rohana untuk bertanya tentang kesulitan yang dihadapi wanita muda itu. Ismail Sabri mengaku mengetahui kisah Rohana dari media. PM Malaysia ini juga mengatakan stafnya akan menghubungi Departemen Pendaftaran Nasional untuk mengurus dokumen Rohana. Kalau ada perkembangan nanti, petugas saya akan menghubungi Anda, ujarnya dalam video berdurasi 1 menit 5 detik. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Hamzah Zainuddin telah melakukan penyelidikan terkait kasus Rohana. Mendagri mengatakan, diperlukan beberapa dokumen pendukung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada dokumen yang diperlukan dalam memberikan kewarganegaraan seseorang. Ada banyak kasus seperti ini di Sabah dan Sarawak serta di seluruh negeri. Ini, kasus, melibatkan jumlah yang relatif besar. Saya mengerti Bapak Rohana adalah warga negara. Karena itu, jika ada dokumen untuk membuktikan ini, akan memudahkan kami untuk memberikannya, dokumen identitas. Ini adalah tanggung jawab yang diberikan kepada saya dan akan dilakukan secepatnya, kata Zainuddin. Semoga kisah di atas dapat menjadi bahan renungan dan menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.